Ya seperti itu kerja mitos yang diproduksi baik dari mesin industri kecantikan ataupun mesin politik. Jadi ada godaan yang ditaruh di situ, ada desire kalau bahasanya dalam psikoanalisa yang membuat kita itu tahu tapi mempercayainya gitu. Kita tahu itu salah tapi kita percaya. Itulah kekuatan mitos. Makanya dari dulu itu kita tahu bahwa Temanurung itu nggak ada, tapi kita menafsirkannya secara denotatif bahwa dia memang turun dari langit. Kayak gitu. Itulah kalau bahasanya Yuval Noah Harari, kelebihan manusia itu karena dia punya kemampuan kognitif yang bisa memproduksi cerita-cerita. Karena dengan memproduksi cerita, kita bisa terus untuk bisa hidup, Bu. Misalnya, tahu enggak ketika di institusi kita masing-masing itu pertama yang diantarakan visi misi, Bu ya. Nah, itulah yang diletakkan di pertama untuk menjalankannya. Berarti yang kita letakkan pertama itu adalah mitos. Sesuatu yang belum kita, dia masih misteri karena baru akan dijalani ke depan. Lewat itu kita yang kita lekatkan dalam upaya-upaya yang kita taruh di situ, cuma satu yang membuatnya terus berjalan. Karena manusia itu punya apa yang disebut keyakinan gitu. Punya apa yang disebut kepercayaan. Nah, sistem belief ini cuma dimiliki oleh sapiens seperti kita. Jadi karena dia bisa memproduksi mitos atau bisa memproduksi fiksi, itulah yang membuatnya bisa bekerja sama. Itu yang membedakan kita dengan Neanderthal gitu, Homo Neanderthal gitu. Kekuatan sapiens masih bisa bertahan hingga 70.000 tahun ataukah berapa dalam waktu pembacaan para arkeologi saat ini itu karena kita bisa memproduksi itu. Ada kecerdasan kita kalau bahasanya Yuval Noah Harari, ada kecerdasan kita menciptakan gosip gitu. Cuma levelnya yang beda kan? Kalau level-level atas itu menciptakan bercerita tentang ide-ide, level kedua tentang apa yang dialami hari ini misalnya, level ketiga itu bercerita juga tapi yang dicerita tentang orang lain. Tapi itu sama-sama sapiens, sama-sama manusia gitu. Ada ruang-ruang kognitifnya yang membedakannya. Gitu Bu Rahma, Pak Wahyu. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Iya. Lebih jauh lagi banyak sebenarnya bisa dibongkar ya. Banyak sekali mau dibongkar. Cuma nama mata kuliahnya ini cukup tebal yang harus dimasuki, makanya kita patahan-patahannya kita masuki. Karena praktik pembelajarannya adalah andragogis, ya Bapak Ibu lah yang kemudian mengembangkannya ya dengan membaca beberapa rujukan-rujukan ataukah ceramah-ceramah mengenai semiotika. Itu mungkin. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri. Ya Pak, saya cukup Pak. Mungkin yang lain ada. Ibu Ayu ada lagi? Ibu Rahma? Kakak Helda gitu? Tidak ada Pak. Terima kasih. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, Bu Rahma juga cukup ya? Oke. Berarti masih bisa nanti silahkan baca lagi. Satu hal yang ingin saya katakan itu yang menarik ini karena Bapak Ibu pelakunya. Anda melakoni praktik produksi mitos ini. Ataukah praktik bagaimana ideologisasi informasi, ideologi itu kan fantasi ya, fantasi kita terhadap sesuatu gitu. Nah, teori apapun atau pemahaman apapun itu tergantung dari usernya yang menggunakannya. Sebagai produsen, Bapak Ibu bisa seperti dengan industri kecantikan, juga sebagai seorang yang bekerja di media atau apa, Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari agen perubahan itu sendiri. Karena kenapa? Yang menguasai semua sistem informasi ataukah yang mana yang harus
dipakai sebagai persepsi publik dari distribusi mitos-mitos atau cerita-cerita yang terus kita produksi ada di tangan Bapak Ibu gitu. Dengan demikian ini sangat mungkin berguna untuk di pekerjaan kita masing-masing, juga bisa juga sangat mencelakai ketika dipakai dalam agenda-agenda yang lain. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu bermain pada dua sisi kan. Dia bisa dipakai di kebaikan, dia juga bisa dipakai pada hal-hal yang tidak baik, Namun saya ingin ingatkan, secara ideologi semua orang punya prinsip ideologis. Jadi kadang kita bekerja pun di sebuah apa gitu, tapi karena basis ideologiku adalah basis yang pro pada perubahan ataukah untuk kepentingan masyarakat, pasti muncul tone gitu. Silakan dianalisis secara semiotis, pasti muncul gitu karakternya setiap orang. Karena yang pertama masuk dalam suatu produksi itu kan pasti karakter yang ada di dalam situ. Kita dulu yang pasti ada di situ. Jadi misalnya Pak Wahyu bikin gambar atau apa, tentara itu Pak Wahyu yang bikin. Kenapa? Karena ada karakter ideologisnya masing-masing gitu. Atau Kakak Helda yang bikin berita, gaya tulisnya dia ini. Kan gitu. Itu bisa sangat diketahui lewat semiotika. Oke, baik. Ke depan kita sudah, setelah ini satu lagi ya, sebelum saya beralih ke bagaimana bicarakan media massanya. Mungkin minggu depan kita akan bahas Charles Sanders Peirce. Gitu. Charles Sanders Peirce. Ini kayaknya yang dipakai Bu Rahma kemarin waktu bahas yang simbolik itu, yang yang janda pirang atau apa kayak di mobil-mobil apa itu gitu. Yang di mobil truk gitu ya. Oke, baik, saya kira itu untuk pertemuan kita sore hari ini Bapak Ibu. Semoga hal yang singkat ini berguna buat keperluan dan kepentingan kita di tempat kerja dan berguna bagi kepentingan akademis kita ke depan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan. See you, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, ini rekaman untuk kuliahnya boleh di-share di grup.